Saya MDS di sini di media Sulawesi Pos. Dalam sesi yang sangat spesial ini, saya bersama Veteran Budiman SPDSH dalam hal ini. Beliau luar biasa menyempatkan waktunya hadir di media kita yang kita cintai bersama ini, tidak lain dan tidak bukan untuk mengungkapkan sebuah kekisruhan yang sangat mendalam, yaitu masalah darurat mafia tanah. Darurat mafia tanah ini tidak terjadi hanya sekedar di kota kita, tetapi di luar kota kita pun terjadi. Jadi darurat mafia tanah ini terjadi secara khusus di Sulawesi Selatan, tepatnya di Maros ya. Maros, Dusun Panaikan, Desa Moncongloy, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Nah, sudah dijelaskan secara gamblang TKP atau tempat perkaranya di mana, jelas sekali dan sangat gamblang. Nah, kemudian perkara ini tidak main-main, hanya dijadikan isapan jempol oleh para APH ya. Tidak lain dan tidak bukan karena mungkin dianggap ini sebagai sebuah dagelang. Ya, bukan sebagai sebuah dagelang. Mengapa demikian? Karena sampai detik ini tidak diproses secara cepat ya, secara objektif. Tidak objektif. Tidak objektif, tidak cepat, dan kemudian dibiarkan berlama-lama. Ya. Mungkin saya sapa langsung dengan tidak menunggu jeda dari para netizen sekalian. Dan jangan lupa untuk mengkepoi channel kami dengan komentar-komentar yang tajam kami terima, komentar-komentar yang pedis kami terima, di komentar yang kami tunggu untuk kita bahas bersama di pertemuan kali ini. Selamat malam. Malam. Gimana, sehat walafiat? Alhamdulillah, sehat walafiat. Mungkin bisa dijelaskan secara mendetail ya kondisi yang menimpa Bapak Budi dalam hal ini ya. Ya. Atas apa yang dikeluhkan selama ini sehingga terjadi hal yang begitu lamban. Mungkin bisa kita jelaskan secara mendetail kepada netizennya atau warga kota dalam hal ini. Ya, ini perlu sampaikan, pada awalnya saya memberi lokasi tanah di Dusun Panaikan, Desa Moncongloy, Kecamatan Moncongloy, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Memang status tanah inilah status negara, istilah status negara, tetapi sebelumnya sudah ada pelepasan dari dengan pengotoran hak melalui PPAT Notaris. PPAT Notaris. Dan itu dituangkan pada 13 Juli 2016. Iya. Dengan membayar panjar 75 juta. Dengan membayar panjar pada saat itu sebesar 75 juta. 75 juta untuk pembelian lahan 1.500 meter 5. Oh. Jadi setelah saya buat pengukuran hak pengikatan, ternyata dalam pengukuran itu ada jarak dengan jalan. Jadi untuk membuat akses saya ini lebih rapi, saya belilah lagi itu tanah, namanya guntingan kelebihan tanah. 2 kali beli. Jadi 2 kali beli? 2 kali beli. Kita beli guntingan lagi? Ya, guntingan lagi. Tetapi dalam akta pengukuran setelah lunas, tanggal 1 Desember 2016, itu dibuatkan menjadi satu akta. Dibuatkan menjadi satu akta. Nah, dengan luas total 1.500, guntingan saya beli 395 meter. Totalnya 1.900 meter persegi. Mungkin bisa kita jelaskan kepada netizen bahwa tanah itu kita beli dari siapa? Terus dalam hal ini, nah, sini saya beli dari tempat saya membeli, namanya Dr. Andus Abdul Qadir Jidar. Dia pensiunan PNS dari salah satu perguruan tinggi di Makassar. Dengan melihat keadaan itu, saya cukup yakin bahwa dia itu mengerti akan suatu namanya legalitas dan terkait dengan alas hak dan surat-surat terkait dengan tanah. Dan itu berjalan dengan baik, lengkap dengan dokumen, bayar pajak, dan juga dituangkan dalam akta. Sudah tentu dari sisi administrasi itu lengkap. Oke. Dan itu administrasi, akta itu saya cek ulang lagi ke Badan Pertanahan
Nasional Maros. Untuk kemudian memvalidasi lebih kuat lagi. Lebih kuat lagi, mana tahu ada sertifikat di atas tanah yang dijualnya. Terus saya validasi lagi ke Bapenda. Iya. Tentang peta blok. Dan memang saya beli tidak ada alas hak berupa sertifikat di atas tanah lokasi yang saya beli. Yes. Tetapi dalam perjalanannya, yang sebelumnya dijelaskan bahwa Pak ini sebenarnya menyoal batas di sebelah selatan. Jadi di batas itu dia mengatakan di sebelah tempat saya membeli di sebelah selatan itu ada tanah orang bersertifikat. Iya. Jadi batas itu nanti harus diputuskan berdasarkan sertifikat. Teman, batas. Artinya bahwa tanah yang dijual ke saya ada batas tanah bersertifikat di sebelah selatan tanah saya. Jadi singkat kata ada satu batas yang menjadi polemik ya. Ya itu yang menjadi polemik. Nah ketika itu berdasarkan penjelasan daripada penjual ini, saya kan namanya sertifikat Hosergai yang namanya juga sudah produk daripada pemerintah. Dan sertifikat adalah alas hak tertinggi dalam tanah. Jelas. Jelas. Nah, setelah saya cek, nyata memang ada batas bersertifikat. Tetapi pas di batas yang saya beli. Pas di batas yang saya beli. Yang Bapak Budi beli? Ya. Ternyata dalam perjalanannya ada pergeseran batas oleh penggarapnya dan pemilik lokasi yang bersertifikat. Nah, setelah saya ajak dia untuk saling menunjukkan surat, sangat miris jawabnya. Apa hakmu menanya-nanya sertifikat saya? Nah, jadi dengan nada yang seolah kita ini tidak punya hak, ya, mengutarakan bahwa apa hakmu? Ya, menanya sertifikatnya orang. Nah, tanggapan Bapak Budi pada saat ini seperti apa? Nah, tanggapan saya hari itu, ini kan saya beli. Ketika ini ada sertifikat di atas lokasi saya, yang saya gugat bukan Bapak. Tunjukkan dulu. Yang saya gugat nanti adalah yang menjual kepada saya. Karena itu tertuang dalam PPAT-nya. Betul. Tetapi saya tidak mau jadi apa? Nah, seolah kita digantung. Iya. Dalam perjalanan itu masuklah orang-orang yang suka mengintimidasi, menteror. Dalam tanda kutip bisa saya katakan mungkin orang suruhan atau seperti apa? Termasuklah suruhan orangnya lah intinya. Suruhan dia, alasan pekerjanya. Pekerjanya. Orangnya yang batas standar tersebut yang tidak mau memperlihatkan alasannya. Tidak mau memperlihatkan. Gitu. Nah, sempat saya melihat pada saat itu di beberapa platform media online tentang hal yang menimpa Bapak Budi. Itu dijelaskan di kronologi itu pada saat itu Bapak Budi kan melakukan refreshing ceritanya. Nembak-nembak di kebun begitu. Ya terakhir ini memang terjadi itu pada tanggal 10 Mei. Tanggal 10 Mei sore, pada saat itu kan musim hujan masih. Jadi entah apa masalahnya belakangan 2 tahun terakhir, babi hutan itu suka mengganggu tanaman di kebun. Babi hutan? Babi hutan. Oke. Terakhir. Jadi untuk mengantisipasi, saya melakukan latihan-latihan sorenya. Iya. Sorenya. Artinya untuk mengetes akurasi daripada senapan angin. Yes. Nah, terus kedua, kondisi daripada senapan angin ini bisakah untuk menghalau? Namun untuk menembak tidak akan mungkin bisa mati itu babi hutannya. Iya. Saya melakukan latihan, saya buka itu apa namanya, peredam. Iya. Sehingga suaranya agak besar. Iya. Namun dengar ini mungkin mereka agak risih. Agak risih. Nah, yang mana selama ini mereka mengandalkan senjata yang namanya badil atau parang. Iya. Mereka trauma bahwa ancaman parang tidak akan mampan lagi ke saya karena dia punya senapang, begitu. Jadi diplesetkan kondisi ini seolah-olah punya sempi. Pada faktanya kan kita cuma sedapat angin yang kita pakai untuk menghalau babi hutan. Dan mereka sudah melapor. Pada saat saya latihan sudah laporkan ke polisi bahwa saya punya senjata api menembak-nembak di lokasi saya. Pada sore itu juga setelah selesai saya melakukan latihan. Bisa diperjelas dia yang melapor ini siapa? Ada tetangga
yang selama ini dialah yang melakukan intimidasi dan teror terhadap saya. Kebetulan dia bertukang di rumah tetangga. Kaitannya dengan yang punya batas. Iya, dan memang itu salah satu orang tuannya. Itulah selalu siang malam, bahkan tengah malam waktu saya terkapar lumpuh, dia datang malam-malam. Seolah-olah dia dipercaya polisi. Jadi dilapor pada saat itu. Datanglah polisi 3 orang dengan membawa mobil patroli. Nah, setelah saya lihat kok ada polisi patroli, ada apa? Terus saya lihat, saya kenal itu polisi semua, familiar. Ada apa, Pak? Kata ini, oh, menembak. Saya memang menembak tadi, Pak, pakai ini. Kenapa? Saya keluar. Tempat diperlihatkan begitu. Saya letakkan, saya serahkan. Ini pompanya, ini pelurunya, kaliber 4,5, ini senjatanya. Memang dari besi, tapi menurutnya tak senjata betul. Tapi ini, silakan tes. Yang saya mau, Pak, saya udah mulai agak kecewa. Tolong ini bawa senjata senapang ini ke polisi, jelaskan sama mereka bahwa ini senapang angin. Untuk kemudian mereka agar teredukasi. Bahwa ini kan beda dengan senapan. Ya. Alasan saya yang paling utama, ya selama ini manusianya suka fitnah. Kerjaannya memang. Nah, dan pernah saya dilaporkan bikin onar di kampungnya itu ke camat, salah alamat, seharusnya ke polisi. Dan yang kedua, selama ini juga diinformasikan bahwa saya ngambil tanah, bukan dibeli. Ngambil tanah ya. Ini kan sudah delik pencemaran di sini, pencemaran nama baik kita. Nah, seolah orang yang mempunyai pendidikan tentunya kita merasa tersinggung. Iya, tapi itu pun saya mengharapkan aparat waktu itu untuk memberikan penjelasan. Apa yang namanya PPAT, apa yang namanya al-ashab. Terus kedua, kejadian-kejadian ini semua bisa terjadi. Yang membuat saya jadi heran, ini pelaku tidak ada hubungan batas dengan saya. Tetangga pun saya jarak rumah itu 30 meter, 50 meter. Singkat cerita kita dilaporkan pada saat itu. Tapi polisi hari itu tidak mau membawa senjata saya, kembali ke situ. Tidak mau membawa karena senapan biasa. Oke? Yes. Saya kembali, tapi saya kesal. Ini akan terjadi sesuatu. Saya nggak punya feeling. Kita sudah memikirkan itu. Karena dia mengatakan merasa terancam. Apa dasarnya merasa terancam atau tidak? Nggak jelas. Nah, lanjut lagi setelah itu saya keluar. Sore kan 4:30 atau 14:30 lah. Pada sore saya letakkan. Setelah polisi pulang saya pun biasa. Saya pikir tidak ada masalah. Lalu saya keluarlah itu. Keluarlah ke Bang Hasar, temu teman-teman. Biasalah malam minggu waktu itu. Dan saya biasanya sore-sore kumpul-kumpul dengan teman. Saya pulang dari Makassar, di rumah. Di perjalanan itu tidak ada orang. Menjelang ke rumah tidak ada orang. Pas di rumah, saya perhatikan jam 10.30. 10.30, saya simpan motor, ganti pakaian, siap tidur. Tapi kebiasaan saya pada musim-musim begitu, sebelum tidur saya biasa nenteng senapang, keliling kebun. Untuk memantau atau menjaga kebun dari hama babi hutan tadi. Mau dulu dijelaskan mungkin di kebun itu ditanam apa di situ? Kalau di situ tanaman sekarang ada serai, ada ubi, pisang. Wajar lah kita jaga ya. Itu aja. Aset betul. Jadi kedua, saya menjadi penasaran waktu itu, kenapa ini babi hutan ada di belakangan ini? Karena saya pernah terkejut pagi-pagi, saya keluar, dia lari mendadak. Babi ngepet atau apa ini kan? Kan begitu. Ketika saya lihat bekasnya digali-gali itu tanaman baru rusak dan ada ternyata di batas tanah saya memasang jerat babi hutan. Berarti bukan saya yang tahu ini udah babi hutan benar. Saya melihat efek daripada kondisi ini menyebabkan kondisi ini menjadi hal yang bisa saya katakan polemik ya. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena sampai detik ini belum ada hasil daripada kekesulian yang sudah melibatkan kondisi kita sekarang ini. Apatah lagi kondisi ini adalah kondisi yang paling pelik yang harus diselesaikan secepatnya. Nah, itulah saya harapkan dari para APH, aparat penegak hukum. Jadi malamnya setelah saya pulang, saya lanjut,
Saya lagi lingkung, saya mau kembali ke rumah. Ternyata sudah datang dari arah barat, melempari rumah saya dan berteriak-teriak. Apa teriakannya? Nembak-nembak kau di situ. Musuh kau di situ, ngapain kau pindah kau? Sambil ini seng. Gak tahu lagi apa yang mau saya dengar, suara kah atau seng. Ini dari parang bukan satu. Sambil melembar, sambil berbicara, Berteriak. ya. Terus saya ke halaman rumah, saya kan dari samping, terus ke depan rumah saya lihat apa yang terjadi. Kenapa dia melempar? Sempat ada batu yang mengenai. Ada, tapi tidak melukai. Lalu, saya lempar, sini kan senapang, bocap istilahnya, tidak perlu dipompa, saya letuskan. Nah, begitu saya letuskan, makin beringas melemparan. Saya pun mundur, masuklah saya ke rumah dari dapur. Ternyata di samping sana, di belakang sudah ada yang ngintip, namanya AM. Pas saya di situ mau masuk ke dapur, pas dia saya lempar kepala saya nggak tangkis, kena leni bengkak. Memang sudah ada perencanaan kalau begitu. Saya percaya, saya yakin 100%, karena tidak akan mungkin bisa berkumpul lebih dari satu orang kalau nggak ada perencanaan. Ini sudah disetting, ada decision maker, ada otak daripada perencanaan yang terjadi. Tapi kan ini baru dugaan. Tapi kalau kita lihat dari indikasinya, ini sudah jelas ada. Tapi siapa itu, kita belum tahu. Nah, ketika terjadi itu, saya masuk ke rumah sama istri. Terus saya matikan lampu dalam rumah. Tadi saya mainkan HP untuk telepon polisi. Saya telepon polisi, ada 2 orang saya kontak, tidak ngangkat. Terus ketiga, kebetulan di daerah, ngangkat. Ya maaf Pak Budiman, saya ini sekarang lagi daerah. Kamu lah call center, dikirimlah sama saya nomor call center. Nah, lewat itulah saya kontak. Aduan masyarakat. Dari jauh saya lihat, dari rumah saya lihat ada pohon mangga mereka tempat biasa kumpul. Datanglah ke situ polisi. Baru berhenti mereka melempar dan bertemu bincang-bincang dengan ini polisi. Dan yang 2 orang pergi meninggalkan tempat. Nah, setelah bincang-bincang, polisinya kembali tidak turun ke TKP, tidak meninjau TKP. Nah, begitu mereka pulang, saya potonglah tangan yang luka. Saya kirimlah ke call center, mohon bantuan karena saya mau melapor ke polisi, takut masih dihadang di jalan. Ini kan harapan kita agar APH, aparat penegak hukum, khususnya polisi di sektor tersebut, ini kita berharap bahwa segera di full AP. Nah, untuk sesi yang pertama, dan kami akan lanjutkan ke sesi berikutnya, sesi kedua. Untuk sesi pertama, apa sebenarnya harapan yang kita inginkan atas yang menimpa hal tersebut? Nah, kejadian itu kan dilakukan oleh beberapa orang. Saya berharap diproses secara objektif berdasarkan fakta dan bukti dalam peristiwa itu. Yang pantas diterapkan pasal yang relevan. Pelaku kan lebih dari 1 orang. Berarti harus diterapkan pasal 70 bersama-sama. Pengerusakan. Betul. Dan juga penganiayaan. Walaupun terpisah objeknya, tetapi dilakukan secara bersama. Saya luka, penganiayaan, 1 kena. Kena 556 itu. Nah, kalau 1 lagi, rusak rumah, mobil lecet, bukti, batu puluhan diangkat. Jadi TKP jelas sekali jelas batunya. Dan TH saya menyaksikan. Tetapi dalam perjalanannya SP2HP-nya yang muncul hanya 1 pasal, penganiayaan 351. Yang lainnya kemana? Tidak objektif. Itu yang saya sesalkan. Ini terlepas dari mereka terjangkau hukum berapa lama atau bahkan bebas di pengadilan urusan kedua, tetapi diproses secara objektif. Mumpun momen kita ada pada podcast kali ini atau wawancara kali ini kepada seluruh netizen yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya yang ada di Indonesia, mungkin bisa kita sampaikan di season pertama ini kepada para APH, khususnya Pak Kapolda. Saya sebagai pelapor, pelaku korban dalam kejadian tanggal 10 Mei 2025 telah menyampaikan laporan dengan laporan nomor 25B tahun 2025. Jadi mungkin bisa disampaikan kepada netizen harapan yang
dalam hal ini kita telah simpan mendalam di dalam perasaan kita karena kita telah terzolimi ya. Ya. Mumpung ada di media kami, bisa disampaikan kepada Pak Kapolda dalam hal Saya harapkan kepada Pak Kapolda, bahkan mungkin Pak Kapolri, untuk dapat melihat dan secara jelas laporan kami dan prosesnya. Karena ini gelar perkaranya berulang-ulang sampai ke Polda. Gelar perkara terakhir tanggal 5 Agustus tahun 2025 di Polda Sulsel. Hingga sekarang bahwa hasilnya dan surat pemberitahuan yang terbit pada tanggal 12 Agustus di sana dikatakan masih memerlukan pendalaman. Yang saya harapkan simpel. Pas terapkanlah proses hukumnya berdasarkan fakta dan bukti dalam peristiwa itu. Pelaku lebih dari satu, objek kerusakan ada 4 titik, barang bukti puluhan batu. Tidak mungkin, jangan terapkan hanya 351, tetapi pasal yang relevan seperti pasal 170. Jadi itu harapan saya terbesar. Oke, kepada para APH, kepada oknum kepolisian, khususnya di Sulawesi Selatan, secara umum di Indonesia, bahwa keluh kesah ini bukan hadir dan bukan lahir tanpa sebab. Lahir karena adanya sebab yang mendasari keluh kesah tersebut. Saya MDS dan Bapak Budiman dalam hal ini menyampaikan bahwa tolong atensi di sesi yang pertama ini dijabah atau bisa didengarkan secara gamblang, karena hukum itu tidak semestinya tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Harus hukum tajam ke atas dan tajam ke bawah. Itu harapan masyarakat secara umum. Saya MDS dan Bapak Budiman mengucapkan terima kasih dalam sesi yang pertama ini, dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.